Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Susilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, salam sukses semuanya untuk petani Nusantara, khususnya petani porang. Semoga bapak-bapak semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, diberi kemudahan rezeki, ya, mengisi masa-masa pandemi seperti ini dengan mari kita berkreasi bersama, ya, berkreasi sendiri-sendiri. Nah, di sini seperti janji saya akan selalu mengupdate perkembangan dari pembibitan sistem dari saya, yaitu baik itu dari katak maupun dari umbi belah. Nah, ini akan saya tunjukkan perkembangan dari usia 1 bulan ini. Nah, ini 1 bulan dari umbi belah, ya, masih putih, belum ada tanda-tanda pembusukan. Ini semua ini 1 bulan ini, ya. Ini coba dilihat semua ini asli, bukan rekayasa, ya. Ini besar-besar tunasnya. Nah, sini. Nah, ini semuanya. Dan ini sebetulnya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Nanti lihat di video saya sebelumnya, itu banyak sekali teknik-teknik. Ini yang saya belah agak kecil-kecil. Nah, ini kita potong juga bisa, kita semai, ya. Nah, ini coba banyak sekali tunas. Nah, teknisnya nanti terserah bapak, mau dipotong begini juga hidup, ditanam, mau ini dulu setelah pada tumbuh akar agak besar, kemudian dipisah-pisahkan juga bisa. Nah, ini bapak-bapak mesti ingat dari ini tuh saya posting pertama kali, ya. Itu saya semai, tidak usah diangin-anginkan, langsung saya semai. Ini tanggal 20 pas lebaran haji. Berarti 18 hari. Sudah seperti ini. Nih. Ya. Ini, ya. Nah, ini fakta, ini nyata, ya. Jadi tidak ada rekayasa. Ini lihat. Nah, kemudian lagi ini itu umbi belah, kemarin saya iris-iris, ini saya belah-belah lagi, yang sudah saya masukkan ke polybag 1 minggu. Ini sudah muncul benih, sudah nggak pucat kan. Nah, ini sungkup-sungkupnya ini akan menjadi tanaman banyak sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah banyak, pokoknya banyak sekali. Nah, ini yang udah saya semai. Jadi dia belum memunculkan akar dulu, dia konsentrasi di pertumbuhan tunas. Karena apa? Nutrisi yang ZPT Trubus ini, ya, ini adalah nutrisi ini. Jadi selama nutrisi ini masih bisa diserap, ya, dia konsen ke pembentukan tunas yang besar, ya, cepat tunas dan besar. Nah, ini juga yang sudah 1 minggu saya tanam di polybag, tadi saya bongkar. Ini juga, ya, jelas kan nanti akan tumbuh. Nah, ini kataknya juga yang sudah saya tanam 1 minggu di polybag. Nah, ya, ini sekali lagi saya sampaikan, 1 butir kelereng yang dulu dia membengkak karena apa? Ada nutrisi dari ZPT Trubus itu. Dia belum menggunakan nutrisi yang ada di di katak ini. Lah, buktinya ini dia udah gede-gede, belum keluar akar, belum bisa mengisap sari makanan dari tanah lewat akar, tapi dia udah tumbuh besar-besar. Nah, ini banyak sekali nih. Ini saya coba, ya, di polybag 1 minggu. Oh, udah hijau-hijau, ya. Nah, ini 1 kelereng jadi seperti ini. Beli dari online, nggak punya katak sendiri. Nah, ini kalau orang yang sudah pernah
menggunakan teknik katak belah. Ini udah tahu bahwa ini nanti akan tumbuh semua, ya. Apalagi umbi belah, ya. Nah, ini penampakannya, lihat. Bentar. Jadi dalam teknik ini, ya, kita itu bisa diaplikasikan ke macam-macam bentuk bibit. Contoh ini, saya memegang satu umbi, ini kisaran 2,5 on. Saya sudah nyoba, semuanya saya kasih ZPT Turbus. Nanti penampakannya seperti apa? Apakah ZPT Turbus ini mampu memunculkan semua calon tunas yang ada di sini atau tidak, atau hanya sebagian yang ini saja? Nah, itu akan nanti saya akan buktikan, ya. Kemudian nanti dengan teknik seperti ini, ya, seperti umbi belah, kemudian dengan katak yang kita semai keluar, itu nanti kita akan menghasilkan banyak umbi bibit semacam ini. Banyak sekali. Jadi kita itu nanti, ya, teknik ini bisa dipakai untuk memperbanyak bibit. Misalkan kita jual bentuk polybag, bisa. Kita tanam sendiri untuk menghasilkan umbi-umbi seperti ini. Nggak usah mikir besar-besar, ya, nggak usah mikir nanti jadi berapa kilo. Nah, kalau mau besar, udah umbi sebesar ini nanti kita kan punya banyak, ya. Setelah kita semai itu kan banyak umbi seperti ini. Nah, kita oles saja yang bagian sini, ya, bagian pangkal tunas ini. Nah, nanti yang keluar ya hanya di sini saja. Dalam kondisi cepat tumbuh dan besar, besar tunasnya. Baru saya coba ini, nanti hasilnya saya tunjukkan, ya. Jadi kalau coba bayangkan, ini tuh kan 1 kilo di atas 20.000 kalau yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kalau kita dari satu katak, ya, ini satu katak katakanlah, udahlah, nggak mikir sampai 10, 5 aja lah. Satu katak 5 saja. Apalagi yang seperti ini kan banyak sekali, ya. Nanti menghasilkan seperti ini. Misalkan jadi 5 ini berarti 1 kilo lebih kan. Harganya berapa? 20.000, ya kan. Nah, kemudian apalagi kalau dari umbi belah. Umbi belah itu kecenderungan tunasnya, batangnya akan lebih besar dari katak. Dan hasil dari katak, hasil kataknya dari umbi belah itu akan banyak. Nah, kita sudah untung banyak bibit, ya kan? Banyak bibit, kemudian banyak katak, umbinya juga cenderung besar-besar ini. Nah, itu hitungan saja lah. 1 kilo kita seperti ini, misalkan 4 biji lah, atau 1 kilo yang harga murah 7.000, itu udah jadi ratusan bibit. Ratusan bibit, belum nanti hasil kataknya kalau kita tanam sendiri. Hasil umbinya nggak mikir sampai 1 kilo, 2 kilo, nggak usah mikir. Udahlah jadi setengah kilo. Kalau jadi 100 bibit, udah setengah kuintal, 50 kilo. Harga bibit berapa? Kali 20.000, 1 juta untuk 1 kilo. Apa kurang untung, ya. Jadi ini solusi buat kita semua. Mudah-mudahan, ya, video ini menjangkau ke seluruh pelosok lah, ya. Jadi karena gini, rekan-rekan kita itu banyak yang tidak bisa belanja di Shopee, nggak punya rekening, sulit untuk transfer. Sebetulnya dia minat itu, nggak punya Facebook. Nah, mungkin kalau bapak-bapak ingin menjadi reseller lah di tiap kota lah, memang ada yang menghendaki begitu. Nah, mari hubungi langsung saya, nomor HP 081 225 422 7775. Saya ulangi, ya,
081 225 422 775. Itu nanti lewat WA saja ya. Jadi biar menjangkau lah petani kita ya. Jadi ini misalkan dari desa yang ada BUMDes, pengadaan bibit untuk membantu petani, nanti bayarnya setelah panen atau gimana, itu untung besar sekali ya. Jadi ini dari kalangan hulu sampai hilir, mulai nanti kita memproduksi bibit. Nah kalau sudah seperti ini nggak usah dibelah-belah, punya kita kan banyak, dibelah-belah tujuannya kan biar irit, biar babar lah, jadi banyak. Nah, kalau sudah kita punya banyak, nggak usah dibelah-belah, ini aja kita colek, produksi seperti ini kan pakai ini, teknik ini nanti. Nah, itu ya. Jadi walaupun nanti harga porang katakanlah turun segala macam, kita nggak rugi, masih untung. Sebetulnya kalau saya amati, harga porang tuh nggak turun. Dulu sampai 14, 15, ya bisa, karena apa? Pengepul tengkulak itu belinya root, kecil besar dibeli 14, 15, ya berani. Ini kan, misalkan yang hasil panen diambil semua, yang umbi produksi katakanlah 50%, umbi bibit 50%, ya jelas berani membeli harga 14-15 ribu. Tapi sekarang petani udah pinter, ini umbi bibit harganya lebih mahal, ini umbi produksi harganya lebih murah. Makanya tengkulak nggak berani membeli harga 14, lah umbi bibit harganya sendiri, umbi produksi harganya sendiri. Jadi gitu ya gambarannya ya. Jangan bilang porang ini turun, enggak lah. Ya, jadi yang menentukan harga porang itu kalau saya simak itu adalah sehubungan dengan kadar air yang terkandung dalam porang itu. Makanya awal-awal bulan katakanlah baru durman awal bulan April, Mei itu masih rendah karena kadar airnya masih tinggi. Tapi kalau nanti ini Agustus, September saya yakin pasti naik. Di postingan-postingan banyak yang udah cari umbi produksi ini. Nah, ini pasti harganya. Nah, gitu ya gambaran saya. Jadi tolong supaya bisa mengikuti perkembangan dari video-video saya, jangan lupa di like ya, di subscribe, kemudian di share lah ya sama teman-teman, biar ini menjangkau kalangan-kalangan petani-petani pedesaan, tani kecil yang punya lahan sedikit. Jadi nanti yang terjadi bagaimana tidak begini. Selama ini kan saya mau nanam, kesulitan bibit. Nah, harganya mahal, tapi nanti sebaliknya besok bibit saya ini mau saya tanam di mana? Karena saya over bibit, kebanyakan bibit. Nah, itu yang terjadi nanti. Ya, jadi rata-rata petani porang itu makin tahun tuh menambah areal luasannya. Ya, jadi sekali lagi saya tidak menggurui, hanya sharing saja ya, bahwa ini terus terang saya menggunakan ZPT Trubus. Nah, ini peminatnya udah banyak sekali ini ya. Jadi dari PT itu udah semacam kontrak, apa saya nanti ambil jumlah besar, ya oke lah, nggak apa-apa. Saya mau nanam 1000 hektar ini Pak, ada yang 100 hektar. Bahkan ini banyak memberi inspirasi pada petani-petani yang sudah ngelokro, yang udah males. Komentar pada saya, Pak, setelah melihat teknis pembibitan dari Bapak Susilo ini, saya semangat lagi Pak. Nah, tanah saya mau saya tanami semua. Nah, ya alhamdulillah. Terus ada juga, Pak, saya mau nyoba di halaman rumah bisa polybag. Nah, nanti kalau memang ini berhasil, nah kalau punya lahan luas ditanam di lahannya sendiri. Kalau misalkan nggak ada lahan, ya sewa lah. Ya, sewa tetap menguntungkan ya, baik segi kita jual bibit di polybag, kemudian atau kita nanti memproduksi umbi semacam ini, atau kita memproduksi umbi produksi dari bibit-bibit seperti ini 1 kilo ya, kita colek aja yang di sini, kita kasih YPT-nya. Nah, keuntungan lagi kalau kita bisa serentak menumbuhkan tunas ya untuk ditanam di lahan, keuntungannya apa? Banyak yang malu gini, Pak,
Saya itu kalau nanam porang itu duluan rumputnya yang tumbuh daripada porangnya. Ini. Nah, ini solusi. Kita semai dulu di rumah ya. Kalau di rumah ini mudah, ditaruh di tanah, dijejer. Enggak usah dikasih macam-macam ya. Dijejer. Nah, sebelumnya kita colek dulu ya. Nah, diangin-anginkan lah. Kemudian udah, kalau umbi ini kan sulit untuk jamur kalau nggak ada belahannya. Nah, itu kita uruklah dengan tanah halus ya, setinggi misalkan 5 cm atau berapa senti. Nah, itu nanti kita siram setiap hari pun nggak apa-apa. Nah, dia akan muncul serentak nanti. Itu bisa dipraktekkan, jumlah besar, di hambaran yang luas. Yang penting kelembapan selalu dijaga, kita tutup dengan terpal. Oh, sore dibuka, disirami. Nah, itu nanti akan muncul serentak. Nah, kita tidak usah keburu-buru nanam di lahan. Karena di rumah pun kan tumbuh dia. Nah, kalau memang benar-benar hujan udah bagus, curah hujan udah tinggi, nah kita tanam, sudah punya tunas, entah 5 cm. Nah, semuanya bertunas bareng. Ngolah lahan pun nggak usah keburu-buru. Nah, jadi keduluan tumbuhnya tunas ini, ya akhirnya rumput nggak tumbuh. Nah, ini solusi. Ya. Nah, demikian Bapak-bapak petani, mudah-mudahan ini banyak memberi inspirasi banyak orang ya, untuk menolong petani-petani, khususnya petani-petani yang minim modal, semangatnya tinggi, minim modal, pakai cara ini. Beli saja 1 kilo aja lah, 1 kilo umbi produksi kan murah 7.000. Nah, atau kata 1 kilo. Nah, kita coba dulu di rumah. Demikian Bapak Petani Nusantara, mudah-mudahan sukses selalu ada pada Anda semua. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Nusantara. Nah, ini ada sidak dari petani kita, petani orang kita yang mau membuktikan langsung apakah ini nyata atau tidak, benar atau tidak. Ini coba ditunjukkan nih. Nah, ini. Nah, ditunjukkan. Bagus ini. Tunjukkan barang-barang lainnya. Yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, terus lagi. Nah, ini mau bukti langsung karena nggak percaya ini bener enggak atau bohong-bohongan. Nah, itu.